Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pain atau rasa sakit. Nah, sebelumnya kita sudah pelajari tentang sistem saraf dengan endokrin. Nah, pada sistem saraf yang lalu, materi sistem saraf, dikenal ada dua yang disebut sebagai CNS atau Central Nerve System, dan ada juga yang disebut sebagai PNS atau Peripheral Nerve System atau sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, materi hari ini berhubungan tentang rasa sakit ini berhubungan dekat dengan materi sistem saraf. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi dari pain itu sendiri. Nah, ini ada di sini gambar otak dan juga ini kurang lebih reseptor-reseptor pada beberapa bagian tubuh yang terletak pada otak. Nah, apa itu pain atau rasa sakit itu sendiri? Sini dikatakan bahwa pain atau rasa sakit itu adalah suatu mekanisme proteksi, di mana mekanisme ini dapat menyebabkan diri kita untuk waspada, sebagai bentuk respon waspada jika terjadi sesuatu yang membahayakan, entah itu di sel ataupun di jaringan-jaringan kita. Misalnya kita teriris kaca, atau kita tertusuk paku, atau contoh lainnya misalnya kita jatuh. Nah, sangat sering kita merasakan rasa sakit itu sendiri. Namun bagaimana sih mekanisme dari adanya rasa sakit itu? Bagaimana sehingga kita bisa merasakan rasa sakit itu atau pain? Nah, untuk yang pertama di sini perhatikan ada yang disebut sebagai nociceptor. Nah, noci ini sendiri ini berasal dari bahasa Latin, artinya itu berbahaya atau harmful. Septor di sini maksudnya si penerima. Jadi nociceptor yang dimaksudkan di sini adalah zat atau neurotransmitter dalam hal ini yang akan menerima stimulus yang masuk jika itu berhubungan dengan rasa sakit. Jadi kita akan sering membahas kata nociceptor ini. Nah, untuk yang pertama, rasa sakit itu atau pain itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, mekanik nociceptor, kemudian thermal nociceptor, kemudian polymodal nociceptor. Untuk yang pertama kita bahas terlebih dahulu mechanical nociceptor. Nah, mechanical nociceptor di sini dari kata mekanik. Mekanik artinya apa? Artinya adalah rasa sakit yang diakibatkan karena ini mechanical nociceptor respond to mechanical damage. Ini rasa sakit yang timbul seperti kita tertusuk paku, jatuh, kita menggunting kuku, kemudian itu terlalu dalam dan menimbulkan rasa sakit. Rasa sakit yang ditimbulkan secara mekanik. Kemudian yang kedua itu
itu ada yang disebut thermal nociceptor. Apa yang dimaksud thermal nociceptor? Thermal itu berasal dari kata temperatur kan. Otomatis di sini berhubungan tentang perubahan temperatur yang ekstrim. Seperti kita tiba-tiba tangan kita terkena atau tersiram air panas. Nah, itu kan akan menimbulkan rasa sakit. Seperti itu. Atau tiba-tiba kita mencelupkan tangan kita ke bongkahan es batu yang itu otomatis sangat dingin dan menimbulkan respon berupa rasa perih jika kita terlalu lama merendam tangan kita ke dalam bongkahan es itu. Nah, itu yang kedua, temperatur atau thermal nociceptor. Untuk yang terakhir, polymodal nociceptor. Nah, kalau untuk polymodal ini, dia itu rasa sakit yang ditimbulkan lain, yang mana rasa sakitnya ini karena adanya kerusakan, ya, kerusakan jaringan, entah itu karena suatu penyakit ataupun karena hal-hal yang memang di tubuh kita terjadi gangguan. Jadi sebenarnya pain atau rasa sakit itu adalah alarm bagi tubuh kita. Iya, kenapa alarm? Karena saat kita merasakan sakit, tubuh kita atau rasa sakit ini berfungsi sebagai alarm agar kita segera mentreatment apa yang terjadi, apa yang salah di dalam tubuh kita ini. Bayangkan jika kita berdarah, kemudian tidak ada rasa sakit akibat luka, goresan luka itu, yang mengakibatkan darah terus bercucuran untuk keluar. Nah, bisa jadi kita kehabisan darah dan bisa jadi itu menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehabisan darah dan menyebabkan kematian. Seperti itu. Itu tadi untuk yang pertama, ada 3 jenis dari rasa sakit itu sendiri, mekanik, thermal, dan polymodal. Oke, selanjutnya kita review kembali. Di sini ada gambar otak. Nah, sebenarnya ini ya, masih ingat kan? Bagian otak itu terdiri atas otak besar, cerebrum, kemudian ada otak kecil, cerebellum, kemudian ada brainstem atau batang otak. Nah, untuk batang otak ini nah, untuk bagian otak ini, lihat gambar di sebelahnya. Ini kurang lebih di bagian cerebral cortex atau cortex cerebral yang terbagi menjadi daerah sebelah kiri dan sebelah kanan, di mana dapat kamu perhatikan untuk saraf olfaktori pada hidung itu di bagian sini, saraf mata di bagian sini. Kamu dapat perhatikan garisnya yang dia terhubung langsung ke central nerve system kita. Oke, nah nanti kita akan bahas di sini yang kita akan bahas itu lebih ke cerebral konteksnya itu, korteks atau korteks cerebral. Karena di korteks cerebral itu di situ dia berhubungan langsung dengan merasakan, entah itu di bagian tangan, di bagian muka, di bagian dan bagian organ-organ tubuh yang lain seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih rasa sakit itu bisa muncul? Nah, sebelumnya Cici juga sudah belajar tentang mekanisme
pengantaran impuls, bagaimana, masih ingat kata neurotransmitter? Nah, di sini neurotransmitter yang akan kita bicarakan dalam pengantaran impuls rasa sakit atau apa yang menyebabkan rasa sakit itu, di sini ada yang disebut dengan prostaglandin. Oke. Prostaglandin. Nah, jadi prostaglandin itu apa? Prostaglandin itu dia adalah termasuk derivat dari lemak, otomatis itu lipid, dimana masih ingat gambar membran sel fosfobilayer, 2 lapisan membran sel yang membentuk lapisan fosfobilayer. Nah, kan pada lapisan fosfobilayer ini dia itu tersusun atas daerah lipid kan. Nah, di daerah lipid ini di situ termasuk ada prostaglandin ini dihasilkan. Gunanya prostaglandin apa? Gunanya adalah untuk menimbulkan rasa sakit. Ya, jadi neurotransmitter inilah yang akan bawah ke dalam sistem saraf kita, yang akan diedarkan menuju ke sistem saraf pusat kita. Oke. Prostaglandin dibuat ketika ada jaringan yang mengalami inflamasi, infeksi, ataupun terjadi rasa sakit. Nah, terus bagaimana mekanisme peredaran dari prostaglandin ini? Apa bedanya dengan sistem saraf yang sudah kita pelajari sebelumnya? Oke. Jadi, yang pertama, saat tubuh kita mengalami rasa sakit, misal kita tertusuk paku di jari kita, oke, dan itu menyebabkan jari kita berdarah. Saat paku itu tertusuk ke dalam kulit kita, ingat di lapisan terluar kulit atau dermis. Nah, di dermis ini akan ada yang namanya membran sel kan. Nah, saat dia di bawah kulit ini akan ada reseptor saraf yang kita sebut tadi nosiseptor. Nah, ada nosiseptor di bawah kulit kita. Oke. Jadi nosiseptor ini tepat di lapisan kulit. Makanya ketika kita tertusuk paku tadi di tangan kita itu menembus kulit. Saat dia menembus kulit itu juga berarti akan masuk ke sistem saraf, karena dia akan menjangkau sistem saraf kita. Yang dijangkau ya si nosiseptor ini. Oke, kita cari gambar dulu ya. Nosiseptor. Nah, oke, perhatikan. Jadi untuk kulit, ini kulit kita, dan nosiseptor itu di bagian sistem saraf kita di bawah sini. Oke. Ini mungkin lebih jelas. Nah, jadi ini lapisan kulit kita, dan di sini nosiseptornya. Saat kita tertusuk paku tadi, otomatis
kulit kita akan merespon dan meneruskan stimulus itu. Nah, kita masih ingat mekanismenya kan, afektor, kemudian masuk ke sistem saraf. Nah, di nociceptor ini, Dek, dia kalau dia masuk di sini kan, di sini ada yang tadi disebut prostaglandin. Nah, yang itu stimulus berupa rasa sakit itu akan diteruskan oleh sistem saraf kita, tapi dia melalui mekanisme ascending. Artinya ascending itu dia ke atas. Jadi dia ini, karena sistem saraf kita yang berada di bawah kulit itu lebih dekat ke spinal cord atau sumsum tulang belakang, jadi mekanismenya dia ke spinal cord dulu, baru menuju ke otak. Oke. Nah, seperti ini nociceptor. Saat kita bayangkan ini kita tertusuk di bagian sini, ini tusukan paku, dia itu kan menembus kulit, menembus lapisan kulit, otomatis masuk ke jaringan kulit itu sendiri. Nah, saat dia masuk, sistem saraf kita akan menerima akan merasakan ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dia akan menerima informasi itu, si nociceptor ini. Dari nociceptor ini, kemudian dia akan meneruskan gambarnya ke spinal cord. Masih ingat gambar spinal cord-nya? Nah, kenapa ke spinal cord dulu? Kenapa tidak langsung ke otak? Karena terkadang ini diperlukan untuk mekanisme yang cepat. Jadi untuk pertama itu dia ke spinal cord dulu. Dia tidak masuk, tunggu ya. Oke, kita lihat. Semoga masih masuk. Nggak mau. Oke. Nah, perhatikan, ini segambar adalah spinal cord kita ya. Masih ingat perbedaan spinal cord dengan sel saraf ialah kalau spinal cord itu daerah gray matternya itu di dalam, di tengah sini toh. Nah, daerah putihnya ada di sekitar spinal cord itu, di daerah luar ini. Ini. Jadi ini sangat penting. Oke. Nah, yang kayak gambar kupu-kupu ini sangat penting. Nah, saat nociceptor menerima rangsangan berupa rasa sakit itu, nociceptor ini, anggap ini nociceptor, dia akan masuk ke daerah yang di daerah ini yang kayak lekukan 3. Ini disebut daerah dorsal surface. Nah, jadi nociceptor akan masuk ke daerah sini, di sini ya. Dia akan masuk ke daerah abu-abu ini. Nah, di sini nanti akan diteruskan mekanismenya. Ini dia mirip atau hampir sama dengan mekanisme sistem saraf dari satu sel saraf ke sel saraf yang lainnya, tergantung dari sirkuit sel sarafnya kan, sambung menyambung. Nah, begini, di otak kita kan itu ada bagian-bagian yang bertanggung jawab bagian-bagian tubuh tertentu, seperti ada yang bertanggung jawab pada mata, bertanggung jawab pada bagian wajah, bertanggung jawab pada bagian tangan, dan lain sebagainya. Pernah juga sudah dibahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Nah, daerah itu ada tadi yang disebut daerah cerebral cortex kan, di bagian ini.
Oke. Jadi, pada dasarnya mekanisme tubuh kita, jika organ tubuh kita itu di sebelah kanan, maka yang bekerja itu adalah saraf bagian kiri di otak. Begitupun sebaliknya, jika organ target itu berada di sebelah kiri, maka yang bekerja itu otak di bagian sebelah kanan. Nah, untuk rasa sakit tadi, misal di tangan kita bagian tangan dia mungkin berada di anggaplah ada di bagian kanan otak cerebrum toh, di bagian korteks cerebral, tapi di bagian kanannya. Oke, di bagian kanan korteks cerebral itu dia akan menuju ke situ. Tapi sebelum itu, karena dia di bagian kanan, dia sel targetnya di sebelah sini. Nah, tapi kan dia harus pertama melalui spinal cord itu sendiri. Jadi perhatikan baik-baik alurnya itu, dia masuk ke sini, kemudian ke sebelah kiri, mengeluarkan neurotransmitternya atau itu tadi dalam bentuk plastik, dalam bentuk ini prostaglandin ini. Jadi ini yang bulat-bulat itu yang ditransfer atau neurotransmitternya itu pesan yang akan kita bawa nanti ke otak. Nah, saat neurotransmitter itu disalurkan dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain, anggap ini sel saraf satu yang warna biru, kemudian sel saraf berikutnya yang warna hijau, itu akan dipindah tempatkan ke sebelah sini, ke sebelah kanan, karena organ target kita ada di sebelah kanan, ya kan? Otomatis yang tadi kita bahas itu tangan. Nah, dari daerah abu-abu ini dia itu akan naik ke otak, oke? Akan naik ke otak kita ke bagian kanan, di bagian sebelah sini. Langsung ke organ target. Nah, mekanismenya, cara naiknya atau ascending pathway-nya ini, kalau dia sudah sampai ke sini, neurotransmitter yang akan dihantarkan itu, dia akan naik ke yang namanya, kan sumsum tulang belakang itu langsung berhubungan dengan batang otak kan. Nah, dari batang otak itu dia akan naik dari batang otak masuk ke daerah cerebrum, kemudian ke cerebral cortex, ke organ target. Seperti itu mekanismenya. Oke. Dan ini ada ascending tract dan descending tract. Nah, yang pertama kita bahas itu ascending tract-nya dulu. Jadi masuknya lewat sini, di sini, kemudian naik ke otak. Nah, di otak, jika sudah sampai di otak, dia akan kemana? Dia akan ke talamus. Oke. Nah, jadi dari daerah dorsal ini dia naik ke otak, dia langsung akan ke bagian talamus. Oke. Nah, di bagian talamus ini nanti di sini akan diproses untuk menyampaikan rasa sakit ini ke organ target kita, sehingga efeknya apa? Kita akan merasakan rasa sakit itu. Nah, tiap orang beda-beda rasa kesensitifannya. Nah, beda-beda rasa sensitifnya setiap orang. Makanya ada orang yang rasa sakit, jika dia sakit memang betul-betul sangat sakit, karena mungkin dia lebih sensitif ketimbang orang yang lainnya. Itu tergantung balik lagi ke kondisi tubuh masing-masing setiap orang, itu berbeda. Kemudian yang kedua, begitupun dengan organ target, ada organ-organ target yang lebih sensitif daripada yang lainnya. Misalnya pada daerah kulit, pada daerah tangan dan kaki, itu tidak terlalu sensitif atau lebih sensitif jika dibandingkan dengan organ wajah. Makanya di wajah itu dia itu lebih sensitif. Paham?
Nah, ada beberapa organ yang memang lebih sensitif ketimbang dengan yang lainnya. Makanya kulit pada bagian wajah dengan kulit pada bagian tangan dan kaki itu berbeda sensitifnya. Itulah kenapa kalau kita mencoba pakai produk-produk kulit atau skincare itu untuk wajah, biasa kalau dites dulu pada bagian leher atau bagian tangan, baru kemudian ke wajah. Karena untuk menghambat reaksi yang mungkin terjadi yang tidak diinginkan, ya kan? Bentuk semacam aklimatisasinya lah atau adaptasinya. Oke. Nah, kemudian kita akan bahas dulu mekanismenya kurang lebih sama seperti sistem saraf. Untuk di buku Sherwood yang kakak kasih, kamu bisa lihat bagiannya itu di halaman 193 di bagian pain. Oke. Nah, adapun kan ini karena tadi itu dari kulit masuk ke sistem saraf. Nah, ini kan di bagian kulit itu yang daerah perifer, kan ada daerah perifer, ada daerah sentar atau daerah pusat sistem saraf itu kan. Nah, di daerah perifer itu kan kurang lebih banyak otot dan otot. Banyak otot di sana kan. Nah, di sini untuk pengantaran rasa sakit itu sendiri itu dia dibagi dua. Ada yang disebut pengantaran melalui A delta fiber, ada yang disebut C fiber. Apa bedanya? Bedanya ini sebenarnya dari kecepatan pengantaran impulsnya. Oke, kita bahas dulu bedanya. Yang pertama, untuk mana gambarnya ya? Oke, ini terus naik, kita taruh di sini A delta fiber. Kemudian di bawah sini ada C fiber. Nah, perbedaan yang paling pertama dan yang paling jelas itu untuk sel saraf yang tipe A delta fiber itu dia diselubungi oleh mielin, makanya ada putih-putih kan, bandingan dengan C fiber. C fiber itu tidak ada. Untuk kecepatannya, kalau ini rutenya lebih cepat A delta fiber, makanya dia disebut sebagai fast pain. Kalau ini disebut sebagai jalur slow pain, artinya lebih lambat. Nah, untuk A delta fiber itu mencapai kecepatan 30 meter per second. Dan untuk C fiber itu dia kurang lebih 12 meter per second atau per detik. Atau kurang dari itu bisa jadi. Nah, untuk A delta fiber itu dia di sini seperti pada untuk tipe thermal nociceptor dan untuk untuk tipe mechanical dan thermal. Jadi ada dua, mechanical dan thermal. Jadi seperti rasa panas, berdarah, luka, terpotong, jatuh,
rasa panas, rasa efek terbakar dan lain sebagainya itu melalui pengantaran A delta fiber. Nah, selain terselubungi mielin, dia juga itu pengantarannya lebih kecil. Bukan kecil dalam artian jalur pathway pengantaran impulsnya ini lebih pendek ketimbang dengan si fiber, makanya dia lebih cepat ketimbang dengan tipe si fiber itu. Si fiber itu dia lebih panjang. Oke. Mari kita lihat apa yang membedakan antara fast pain dan slow pain. Untuk fast pain yang pertama dia itu berupa tipe nociceptor thermal dan mechanical, ya kan? Jadi yang melalui jalur fast pain tadi sudah dibahas. Ingat tipe-tipe mechanical dengan thermal, yang panas ataupun yang kayak dia sebabkan luka atau luka-luka fisik lah. Kemudian kalau untuk slow pain itu polymodal nociceptor. Nah, ini polymodal, misal rasa sakit di dalam tubuh karena ada jaringan di dalam tubuh kita yang bermasalah. Misal pada penderita, misal kalau contoh kecilnya orang sakit MA itu ada efek rasa nyeri di dadanya. Nah, jika asam lambungnya naik, nah rasa nyeri itu bisa jadi karena jaringannya mulai terkikis, jaringan-jaringan di sekitar sana. Makanya timbul rasa perih, panas, bahkan nyerinya itu kayak ada efek sensasi terbakar begitu. Itu bisa jadi pada penderita MA. Ya, akut. Kemudian yang kedua, bentuk fibernya atau bentuk sel sarafnya itu dia kecil dan diselubungi mielin. Bukan kecil, pendek, lebih pendek lah. Kalau ini dia juga kecil dan dia juga kecil, tapi dia tidak diselubungi mielin. Itu paling kentara sih. Ini mengakibatkan sensasi yang kayak teriris atau kayak misal ditusuk jarum, rasa sakitnya. Nah, kalau untuk slow pain itu lebih ke penyakit yang sakitnya itu kayak ashing itu kayak misal sakit perut, sakit kepala, sakit gigi, ataupun sensasi terbakar dan lain sebagainya. Ini kemudian easily localized dan poorly localized. Easily localized ini lebih rasa sakitnya itu lebih lebih terlokalize gitu ya, lebih gampang. Kalau ini enggak. Localize di Indonesia kan apa ya? Occur first, occur second, for longer time, more unpleasant. Bedanya juga, ini kan fast, ini slow. Nah, yang fast itu rasa sakitnya umumnya cepat ketimbang yang slow. Slow itu agak lama dan lebih sakit. Coba kayak rasa nyeri, rasa sakit kepala itu kan bisa lama dan lumayan sensasinya lumayan mengganggu aktivitas lah. Kalau luka, bedanya kalau ada luka terus kita kasih treatment, misal luka berdarah, kita kasih betadine, hentikan pendarahan, ditutup selotip, rasa nyerinya tetap ada, tapi itu lama-kelamaan akan hilang. Akan lebih calm down, lebih cepat untuk tenang. Nah, tadi yang disinggung neurotransmitternya itu kalau di mekanismenya, kita sudah bicara tentang mekanisme
pengantarannya itu disebut sebagai substansi P atau substansi P, iya, substansi P. Jadi kalau masih ingat mekanisme komunikasi sel saraf antara sel saraf satu dan sel saraf yang lain yang pengeluaran neurotransmitter, nah ada itu di ujungnya. Nah, atau di situ itu kan dalam bentuk bundar-bundar. Nah, yang bundar-bundar itu ini disebut substansi P. Atau nama lainnya adalah prostaglandin. Jadi itu intinya prostaglandin. Jadi sebenarnya yang sebabkan rasa sakit pada derita itu adalah chemical reaction atau zat kimia, ini prostaglandin. Nah, di sini ada 3 tipe sih, ada prostaglandin, ini yang pada umumnya yang kita bahas, kemudian ada prostacyclin dan thromboxan. Kalau prostacyclin itu dia ya pada darah lah, untuk meningkatkan aliran darah. Ini contoh kecilnya saja. Oke, jadi untuk mekanisme sakit kurang lebih seperti itu. Nah, ini mau jelaskan sedikit alurnya. Alur yang pertama ini kan nociceptor, berarti ini adalah reseptor tak. Misal kulit, berarti di kulit di bagian sini. Nah, ini nociceptor. Noxious stimulus. Nah, ini yang kita terima stimulusnya dikatakan stimulus noxious. Diterima di sini, dialirkan ke fiber, kemudian langsung ke spinal cord. Lebih tepatnya di bagian dorsal spinal cord yang bentuknya itu kayak kupu-kupu. Di bagian belakang situ ada yang kayak lekukan. Nah, di bagian situ diterima. Di sini dikeluarkan neurotransmitternya dalam bentuk substansi P, kemudian masuk dan diterima ke spinal cord. Dari spinal cord dia akan ascending, makanya disebut ascending karena itu naik ya. Dia naik, mekanismenya dari spinal cord kemudian ke batang otak, baru ke otak besar. Nah, di otak besar itu yang terima siapa? Talamus. Kemudian pergi ke bagian ini yang spesifik. Somatosensory cortex ini adalah bagian pada otak yang bertanggung jawab ke organ-organ terkait tubuh. Namanya itu somatosensory cortex. Oke. Habis itu baru ini diikuti ke hipotalamus, dan ini kurang lebih di sini ada localization of pain, ada perception of pain, ada behavior and emotional response to pain. Nah, biasanya jika orang mengalami rasa sakit itu bisa diikuti dengan perubahan perilaku dan emosinya. Ya, itu dipengaruhi sama hipotalamus. Makanya biasa ada orang sakit itu dia sakit kan berdarah ki. Terus lama-lama dia marah-marah juga, ikutan marah karena saking sakitnya itu. Nah, itu karena memang ada interaksi antara dari talamus dengan hipotalamus. Nah, masih ingat kan hipotalamus itu pusatnya master gland, artinya apa? Dia nanti yang mengatur hormon, regulasi hormon itu. Makanya rasa sakit itu dihubungkan ke behavior dan emosi ya. Ini ya yang secara umum sih. Oke, ini untuk mekanisme yang kedua ada namanya mekanisme analgesic pathway. Oke, analgesic. Ini itu analgesic pathway adalah mekanisme kebalikan dari ascending tadi. Ini mekanismenya untuk menghambat impuls rasa sakit ini, untuk menghambat pengantarannya menuju ke otak. Kenapa dihambat? Supaya
menghentikan rasa sakit. Makanya obat-obatan yang disebut obat analgesik itu pereda nyeri atau penghilang rasa sakit. Obat sakit kepala, misal sakit kepala kita minum Bodrex. Bodrex itu kan salah satu tipe dari obat jenis analgesik. Jadi sebenarnya kita konsumsi zat kimia, kita konsumsi obat, itu dia menghambat jalur yang di atas ini. Nah, bagaimana caranya? Mirip Moji sama dengan jalur yang tadi, stimulusnya, kemudian melalui ini, sama, tapi dia sampai ke spinal cord saja, dia tidak teruskan ke otak. Kenapa tidak diteruskan? Karena ini mekanisme kebalikannya atau lawan dari mekanisme yang seharusnya terjadi. Itu untuk menekan rasa sakit. Jadi sensasinya apa? Kita tidak merasakan sakit lagi. Yang tadinya kita sakit kepala, pusing, sampai mengganggu aktivitas. Nah, ini kan kondisi di mana tubuh itu sudah tidak nyaman lagi. Jadi butuh obat, minum Bodrex, lama-lama langsung berhenti. Oke. Kalau untuk bahasan masalah rasa sakit, saya kira segini dulu deh. Nanti kakak kasih link video yang lebih lengkap, bisa dinonton di YouTube untuk penjelasan lebih detailnya. Oke. Sekian dulu dari Kak Nisa. Terima kasih dan selamat belajar.